Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga hari Ahad ini kembali duduk di majelis ilmu ini sama-sama melanjutkan kegiatan majelis ilmu, majelis ratib kita, yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur menjadi sebab kita tercatat sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah, menjadi sebab kita dimudahkan segala urusan yang kita hadapi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadits Lubabul Hadits, pertemuan terakhir kita masih membaca bab yang ke-19 fi fadilatid doa, keutamaan berdoa, yang mana pertemuan terakhir kita sudah membaca 5 riwayat hadits sallallahu alaihi wasallam sampai kepada qala sallallahu alaihi wasallam tarkut doa maksiyatun, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalkan untuk berdoa itu adalah maksiat. Bersengaja kada hendak berdoa, bersengaja kada mau meminta memohon lawan Allah Ta'ala berdoa. Kesengajaan kada hendak berdoa itu adalah satu perbuatan maksiat, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai sengaja meninggalkan kada mau berdoa dikategorikan maksiat atau dosa oleh Nabi? Karena sama aja orang nang enggan berdoa itu inya sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nang kada mau berdoa itu sama hanya inya menganggap dirinya hebat. Orang nang kada mau bertanai minta kepada Allah, memohon, berdoa, sama halnya inya itu menganggap dirinya kuat, dirinya cukup, dirinya hebat, dirinya kawa mengatasi segala urusan dengan kekuatannya seorang. Dan ini hamba yang kurang ajar, hamba nang kada sadar lawan dirinya, hamba yang kada mengenal akan keterbatasan apa nang inya miliki. Aku kadusah gin berdoa aja, karena aku cukup aja berataan. Aku ini kada perlu gin dibari Allah Ta'ala tuh. Sehat aja aku, nyaman aja aku, puas aja hidupku. Ini hamba yang luput, kurang ajar. Inya kada sadar kecukupan yang ada pada dirinya itu sebenarnya Allah nang memberi nikmat. Aku kada perlu berdoa aja, sehat aja aku. Inya kada sadar kesehatan yang ada pada inya hakikatnya nikmat dari Allah.
kekuatan yang inya miliki, harta nang banyak nang ada lawan inya pun, inya kada sadar yang memudahkan rezeki itu datang kepada inya adalah Allah. Hamba nang kada butuh lawan doa, hamba nang kurang ajar intinya. Dan ini sebagaimana nang disampaikan Nabi di sini, tarkut doa maksiatun. Menyengajakan kada hendak berdoa minta lawan Allah Ta'ala itu perbuatan dosa. Sombong dia. Kurang ajar, kada sadar lawan nikmat-nikmat Allah pada diri. Hadits yang ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardi. Hadits ketujuh, Rasulullah bersabda, doa merupakan senjatanya orang yang beriman. Silah itu senjata. Doa merupakan senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan doa merupakan tiang bagi agama. Pondasi atau tiang bagi agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa merupakan cahaya langit-langit dan bumi. Perhatikan hadits yang ketujuh nih. Ini luar biasa. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa merupakan senjatanya orang yang beriman. Diumpamakan oleh Nabi dengan kata silah, senjata. Diumpamakan oleh Rasulullah dengan persenjataan doa itu. Dan kita berataan tahu, senjata itu fungsinya untuk melindungi diri, untuk melawan musuh yang menyerang, untuk menguatkan pertahanan diri. Itu fungsi senjata. Lalu kenapa doa diumpamakan bagaikan senjatanya orang beriman oleh Rasulullah? Karena doa itu kedudukannya penting untuk melindungi diri kita. Fadilat dari doa terkadang menjadi sebab tertolaknya bala yang seharusnya kena kepada kita. Fadilat dari berdoa terkadang jadi sebab terhindarnya kita dari kecelakaan. Fadilat dari doa menjadi sebab kita kada dibisiki setan. Fadilat dari berdoa menjadi sebab keturunan kita menjadi soleh dan solehah. Fadilat berdoa menjadi sebab bangun subuh nyaman, kepala kada barat. Fadilat berdoa apalagi mempermudah kita mendapat rezeki. Sehingga saking banyaknya fadilah berdoa itu, diumpamakanlah doa itu senjata orang beriman. Musuh-musuh kita, setan-setan,
hal-hal nang kada hendak kita inginkan, kecelakaan, musibah dan sebagainya. Itu seberataan kawa tertolak dengan doa-doa nang kita baca. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin ada riwayat menyebut ketika seorang hamba membaca bismillah waktu inya makan, inya berdoa sebelum makan, kada sing hantup aja. Itu disebut setan yang bertugas menggodanya, awaknya akan kurus karing kerempeng. Sabab orang nang ketika makan atau minum mengawali makan dan minumnya dengan bismillah dan berdoa. Sebaliknya ada orang lain yang tiap makan dan minum kada membaca doa, kada bebasmalah. Setan yang bertugas mengawani dan menggoda orang tadi justru lamak, makmur awaknya. Dan ini riwayat sahih dalam Ihya Ulumuddin. Ada dua setan bertamu, seikung kurus karing, seikung lamak, rapi barasih setannya. Saling curhat dua setan nih disebut dalam Ihya Ulumuddin. Ujar nang seikung, kenapa ikan bisa lamak, makmur, awak beisi, nyaman, sehat walafiat. Jadi setan berpandiran berdua tuh, curhat. Dijawab oleh setan ini, karena orang nang aku bertugas untuk menggoda tiap makan, tiap minum, tiap mengkonsumsi sesuatu, inya kada berdoa. Inya kada mengawali basmalah, inya kada memiliki doa khusus, langsung sing makan sing minum aja. Jadi tiap makanan dan minuman yang inya makan, aku pun mengambil andil di situ. Aku pun dapat, ujar setan ini. Sedangkan yang kurus lalu berkesah, adapun orang nang aku ditugas untuk menggodanya, tiap makan, tiap minum, tiap aktivitas selalu doa. Sehingga aku kada dapat andil dari apa yang inya nikmati. Ini kada kisah kekanakan TK, kada lah. Jangan dianggap tuh kanakan TK, jadi supaya dikisahkan itu supaya percaya dalam kitab mangai. Kalau pangwa tugasan kanakan TK, supaya kisahan kayak itu, memang ada riwayatnya. Tapi memang hal yang kayak ini memang karancakan dikisahkan ketika kita lagi halus. Untuk melajari kita tiap aktivitas yang positif awali dengan berdoa, baca basmalah. Makan, doa dulu. Bukan mesti makan nasi aja berdoa. Segala apa nang pian makan awali doa. Mencucuk pentol berdoa. Jangan sing cucuk ngop, sing cucuk ngop, bismillah kada. Minum sama, tiap mengawali minum, entah banyu putih, entah itu teh, entah kopi mix, entah itu minuman yang lain, jangan kada ingat berdoa. Supaya apa? Supaya kita dapat keberkahan apa yang kita makan 100%. Setan korin disebut, yang mengawani untuk menggoda kita, tugasnya inya kada dapat andil. Bukan hanya makan dan minum, doa itu. Bahkan ketika suami istri melakukan hubungan badan pun harus berdoa. Kalau kada, umpat mencicipi setan. Aku lah bini bian, umpat juga setan mencicipinya. Kada buron gitu. Ada doanya, kada sing hantup aja, kada. Bahkan doa ketika bersetubuh itu pun bisa menjadi sebab utama anak keturunan kita yang terlahir akibat dari hubungan itu terbebas dari godaan dan bisikan setan. Insya Allah soleh dan solehah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu doanya. Dihafali itu nang abah-abah nih. Jangan bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagus, tapi ada doa khususnya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Yang kalau diartikan, ya Allah jauhkanlah kami dari setan.
Maksudnya hubungan kami ini jauhkan ya Allah dari setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan pula ya Allah apa yang engkau anugerahkan dari hubungan ini kena, jauhkan pula ya Allah dari setan. Apa yang pian anugerahkan kena dari hasil hubungan kami ini, jauhkan pula dari setan ya Allah. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dan ini mujarab apabila pian mengawali hubungan badan membaca doa ini, keturunan pian kena nyaman urusan keagamaan, soleh solehah insyaallah. Jangan kayak binatang sing hantup ja, kayak kucing tuh sing hantup janya. Kada tahu bini orang kucing hantupnya. Itu binatang. Kita manusia lebih-lebih orang beriman, orang muslim, ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada zikir-zikirnya, ada doanya. Yang mana jar Nabi tadi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang yang beriman. Ngalih bangun subuh, barat kepala hendak sembahyang subuh, baca doa sebelum tidur, baca ayat kursi, tiupakan ke kepala. Itu menjadi sebab ikatan-ikatan setan yang mengikat kepala kita supaya barat bangun subuh, ikatan itu lapasan. Karena ketika orang guring malam itu setan mengikat kepalanya supaya barat, supaya subuh ngalih bangun. Mendengar sudah azan di masjid, barat kepala masih kayak bermagnet. Bertempel lawan bantal tuh. Ambil bantal sebutnya, tutup pulang atasnya. Kenapa? Diikat kepalanya. Uqudus syayatin, diikat ikatan-ikatan setan. Gara-gara apa? Guring kada berdoa. Guring kada pakai senjata. Baparakai setan. Coba pian ketika guring, ada lading parang sebelah pian. Ada di situ mandau. Ada panah, ada tombak. Kada baparak orang tautan. Itu perumpamaan doa adalah senjatanya orang yang beriman. Nabi nang mengumpamakan langsung senjata jar Nabi. Karena memang kayak itu fungsinya. Melindungi kita dari bisikan setan, godaan setan, dari bencana, dari bala. Makanya dalam syarah pun disebut bihi yudafi'ul bala kama yudafi'u aduwahu bisilah. Dengan doalah seorang hamba yang beriman akan bisa menolak dari bala sebagaimana seseorang menolak musuhnya dengan senjata, menghalangi musuh menyerang dengan senjata nang inya miliki. Jadi jangan meremehkan kekuatan doa, jangan. Wah, doanya itu aja sudah mulai TK hafalai, tapi membaca ada. Jangan diremehkan. Ketika masuk dalam WC ada doanya. Kada hafal ulun bipai, tulis, tempel di lawang WC. Di rumah tuh bagus gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa. Amun keluar WC bang, apa doanya? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Wah, panjangnya bib, makanya tulis dulu. Betakun dengan ustadz-ustadz kita yang lulusan pesantren di Duhat, tulisakan bang, tulisakan. Pasang di WC. Insya Allah amun tiap pian masuk keluar membaca itu hafal sorang kan. Doa tadi bang Bib ketika berhubungan badan, betakun juga, jangan supan nangga itu. Supan lun betakun bipai minta tulisakan. Betakun jangan tengah orang banyak, bempat mata gitu nah. Lawan yang alumni pesantren, kawanan kita, tulisakan bang ya, jangan bekesah lah. Amun supan betakun tengah orang banyak. Andak itu tempel di ranjang tuh nah.
Nah kayak tadi ditempel di muka WC. Sekira apa? Ingat terus. Insya Allah seminggu gin pian hafal tuh. Nah karena handap aja. Semingguan pian menggawi contohnya. Pinggang sakit. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin. Dan doa itu jar Nabi tiangnya agama. Kenapa dijadikan tiang agama? Kenapa diumpamakan tiang bagi agama? Sebagaimana pertemuan sebelumnya ulun sampaikan, karena ketika seseorang berdoa dan memohon kepada Allah, inya bertabarri, inya berlepas dari kekuatan inya. Inya merasa kededak daya upaya untuk apa yang inya pinta, hanya Allah yang maha mengabulkan. Dari situ itu dikatakan tiang agama. Ketika seorang hamba menyadari ketidakmampuannya dan berserah kepada yang maha kuat. Itu konsep beriman dari awal. Sehingga dikatakan tiang agama doa itu. Kita berdoa memohon pada Allah tuh sadar diri kita kada mampu mengabulkan seorang. Sadar diri kita kalau kada ditolongi Allah, kada dibantui, kada dipermudah oleh Allah, kada dilancarkan asbabnya oleh Allah, kita kada kawa menggawi. Bahkan kekuatan kita pun itu nikmat juga dari Allah semata. Berserahlah kita kepada yang maha. Bertabari, merasa diri ini kada ada kekuatan, kada ada daya upaya, lalu menadahkan tangan memohon pada yang maha. Dari sisi inya bertabari, berlepas dari kekuatan diri inya seorang dan menggantungkan pada yang maha kuat, disitulah disebut doa tiang agama. Dan itu luar biasa, menghilangkan keangkuhan diri, kada memandang kepada kemampuan dirinya, tapi memandang kepada yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha mengabulkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nurus samawati wal ard. Dan doa merupakan cahaya langit-langit dan bumi. Maksudnya apa? Orang yang berdoa laksana orang yang dapat pencerahan. Orang yang sadar diri untuk berdoa, inya bagaikan mendapatkan pencerahan. Artinya inya menuju cahaya terang benderang. Konsepnya bujur sudah ketika inya berdoa, paham akan kekurangan dirinya. Sebaliknya orang yang enggan berdoa, inya menuju kepada kegelapan, karena tersesat memandang pada kekuatan diri dan angkuh kada mengakui keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadits ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Hadits ke-8, Rasulullah bersabda, doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Walaupun orang yang terzalimi tersebut orang yang pendosa. Di kitab pian fajiron apa kafiron di situ? Hah? Fajiron. Sebagian riwayat kafiron disebut. Riwayat lain ada kafir selanjutnya itu.
Walaupun orang yang terzalimi itu orang pendosa. Dan dosa dari si pendosa, ia akan menanggungnya sendiri. Dan dosa dari si pendosa itu, ia akan menanggungnya sendiri. Maksudnya kayak apa hadits ke-8 ini? Ini sebenarnya taguran gasan kita untuk kada sekali-kali mendolimi orang. Kayak apa mendolimi orang? Jangan kita sekali-kali melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. Jangan menggawi sesuatu yang sifatnya maulah orang sakit hati gara-gara perbuatan kita. Contoh apa? Contohnya baharagu ayam, tapi kada diawasi kamana inya buka. Di kampung baharagu ayam, ayam jagau, ayam kate, dan ayam-ayam yang lain. Tapi pian maharagunya lepas kayak itu aja. Pian baharagu 5 ikung, pian lapas begitu aja. Kemudian ayam tadi mahayawi palataran rumah orang. Ayam ampun pian tadi mahayau di pelataran rumah orang. Bahera di rumah orang, atau merusak tanaman orang, atau merigati mobil orang, atau bertengger di kendaraan orang, herainya. Sedangkan itu ayam pian, itu perbuatan yang merugikan orang lain. Dan pian dikategorikan zalim saat itu. Kenapa? Karena sebenarnya itu urusan pian ayam itu. Pian wani memelihara, pian harusnya tanggung jawab 100%. Kalaupun hendak memelihara ayam, begaduhan ayam, olah lokasi yang itu di tanah pian sorang, kandangi, rajuti, supaya kada kasana kemari behera. Ketika inya behera di rumah orang, kemudian orang nang ampun rumah kada terima. Orang nang ampun rumah tu kategorinya mazlum, terzalimi akibat perbuatan pian. Amun orang terzalimi tadi berdoa menyumpahi pian, sumpahannya itu bisa mustajab, Allah kabulakan, karena posisi nang ampun rumah terzalimi oleh ayam ampun pian. Bahaya itu. Walaupun orang nang terzalimi ini pendosa, nang ampun rumah ternyata penyembah yang kada, awak betato-tato, gawiannya mabuk, walau pendosa, jar Nabi. Walau inya penjahat nang ampun rumah, kalau sudah posisinya terzalimi oleh perbuatan pian, amunnya berdoa penjahat tadi tetap Allah kabulkan doanya. Makanya hati-hati. Itu hanya satu dari sekian contoh dalam bertetangga tadi. Bagaduhan ayam. Ada nang lagi molah batako belum karing jajak ayam hancur, menyumpah kada kita. Menyumpah kadang lucut menggawi batako. Sudah tersusun rapi jajaki ayam, herainya pulang. Nang menggawi tapalo bisa menyumpah terdoliminya. Walau nang menggawi tadi orang nang kada penyembahyang juga, orang penjahat juga,
tetap doa nang inya panjatkan kabul di sisi Allah. Mudahan miskin nang apun ayam jadinya. Haram miskin men. Makanya hati-hati gitulah. Itu satu contoh nang nyata aja tuh nang rancak terjadi di lapangan. Wani menggaduh, wani tanggung jawab. Wani begaduhan ayam, wani tanggung jawab. Kayak itu juga kucing sama aja. Tapi kucing tak pintar sedikit biasanya. Kucing gak ada mau beherak sembarangan. Bak kami hiya sembarangan kadang. Kendaraan kita parkir naikinya curnya bak kami. Tanda kekuasaannya berarti. Kita nak apun kendaraan mazlum kita, terzalimi. Ada lagi contoh-contoh lain apa? Parkir sembarangan. Bahari-hari kita memarkir, contohnya mobil ampun kita parkir sembarangan pinggir jalan, memakan setengah dari aspal, separuh aspal dimakan. Dan itu bukan singgah sejam 2 jam, hari-hari diparkirakan di situ. Ambil hak jalan orang, bahaya itulah. Ada yang lewat merasa dingalihakan gara-gara kita parkir tadi pinggir jalan. Orang yang merasa dingalihakan dengan kita menandak mobil di situ, mazlum, terzaliminya. Amunnya menyumpah, mudah tabrakan nang pun mobil aja. Bisa diijabah oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan membuat satu perlakuan yang itu merugikan orang. Kalau orang yang dirugikan berdoa, menyumpah, bisa kabul sumpahannya. Dan ini bahaya bujur. Parkir mobil saban hari di gang. Lalu lalang orang ngalih, hak jalan orang dipakai. Atau batanam pohon di pinggir jalan, yang mana tuh hak jalan. Kemudian dilihatakan batangnya berjuntai-juntai mengganggu orang di jalan. Maulah orang macet, sama gitu. Amun doakan orang, pian karena doa itu. Karena pian nang ampun hual, ampun masalah. Nah, hati-hati nih tuh. Jangan dianggap remeh. Orang merasa terganggu sambati orang, doakan orang kadang-kadang sampai sumpah serampahnya lawan kita. Mudahan kada berberkat hidupnya orang nang parkir sembarangan jar haram kena kita. Karena jar Nabi dakwatul mazlum mustajabah. Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Banyak contoh-contoh lain lah. Pokoknya segala perbuatan yang sifatnya menyakiti perasaan orang. Sehingga orang itu terzalimi. Amunnya berdoa, doanya tuh sampai pada kita. Untung kalau doanya bagus. Mobil tadi parkir di jalan menghalangi orang berhari-hari di situ. Mudahan sugih kudoakan orang nih jar. Nah bagus kan gitu, tapi jarang mang gitu. Wah kudoakan mudahan sugih orang nih pintar lalu jar. Alhamdulillah doanya kayak itu, tapi rata-rata doa kada baik. Bisi motor wara tapi kada beakal, otak kadeda jar. Haro otaknya hilang suara orang bujuran. Akalnya hilang, magrum gila jadinya. Na'udzubillah. Hati-hati makanya. Banyak contoh lain. Contohnya apa? Contoh nyata aja kita menyakiti perasaan binian. Hati-hati juga. Buat nang bujangan nih. Menjanji binian kita pacaran yuk. Kena ulun kawin ini pian ulun lamar jar. Haro gantungnya bertahun-tahun. Dan sekalinya nya kawin lawan binian lain. Terzalimi binian tadi. Doakannya mudahan rumah tangganya rusak. Atau mudahan anaknya cacat, mudahan inya patah batis. Karena pian kan. Makanya jangan mempermainkan perasaan lawan jenis. Terzalimi juga dijanji kawin, hakun ae biniannya berpacaran. Tapi bahlo juga apa hakun dipacari juga. Terzaliminya dijanjikan untuk dinikahi sekalinya kada. Kawin tiba-tiba bertajak serobong lawan binian lain. Doakannya kadang-kadang rumah tangga bian. Karena na'udzubillah min dzalik. Himung binian mendengar ini. Binian sama.
lawan ini menjalin hubungan binian nih, lawan si A menjalin hubungan, lawan si B menjalin hubungan, banyak gandaknya. Ulun hanya cinta lawan bian, nang saikung diucapi kayak itu juga. Tiba-tiba kawin lawan orang sugih nang lain, Anam sakampung tersakiti hatinya, doakannya kada-kada kena pian. Makanya jangan main perasaan. Kalau orang sudah terdolimi, mendoakan pian nang kada-kada diijabah. Wa in kana fajiran, walaupun nang terdolimi itu pendosa. Tadi itu pacaran inya berdosa, kada benar pacaran. Tapi kalau sudah inya posisinya mazlum, gara-gara janji manis pian, buaya ai, doakannya nang kada baik sampai pian. Buaya kalau lakian nang beumbar ke sana kemari itu. Cintaku hanya padamu, Jor. Yakinlah aku akan meminangmu. Keren, keramputnya. Sekalinya kawin lawan orang lain nih. Dan banyak contoh lain nang terzalimi nang kayak itu. Khususnya tadi masalah memelihara binatang, perhatikan bujur. Masalah memakai hak jalan, perhatikan bujur. Menanam pohon, mengganggu jalanan orang banyak, batang-batangnya atau dedaunan nang gugurnya, perhatikan juga. Atau meuruk pasir, pasirnya tersisa di aspal orang, tadangsar rabah kendaraan, hati-hati juga. Membawa pasir pakai truk guguran di jalan, lalu tedangsar kendaraan sepeda orang, rabah sumpahi orang, kana juga. Kenapa kada rapat menutup bak? Tarpali supaya kadanya bececeran di jalan. Hati-hati benar, amun perbuatan kita sampai mendolimi orang, doakan orang dan kada-kada kana kita. Dan ini fatal ini, orang mendoakan kada baik. Walaupun nang terdolimi tadi fajir, pendosa, kada penyembahyang, rigat hidupnya, pamabuk, kalau sudah posisinya terdolimi kena tetapian. Bahaya nih itu. Mustajabah jar Nabi. Hadis ke-9. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Hadis ke-9, Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian berhati-hatilah kalian dari doanya orang yang terzalimi. Karena doa yang terzalimi akan dipanjatkan sampai ke awan. Maksudnya doanya diijabah, diangkat ke langit. Akan dibawa atau dipanjatkan sampai ke langit, ke awan, ghamam. Dan Allah pun akan berkata, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu, wahai orang yang terzalimi. Walaupun dengan jarak waktu yang panjang.
Ittaqu da'watal mazlum, hadis 9. Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang terzalimi. Hati-hatilah pian dari doa-doa orang yang terzalimi. Artinya apa? Sama halnya Nabi mewanti-wanti jangan ikam menzalimi orang. Sehingga ada kena orang yang terzalimi mendoakan kada baik gesan ikam. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi, itu perintah jangan menzalimi orang. Kalau pian kada menzalimi orang, tidak akan ada yang namanya orang terzalimi. Dan kalau kada ada orang yang terzalimi, kada ada doa juga yang harus kita hindari. Ittaqu da'watul mazlum, hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Fa innaha tu'malu 'alal ghamam, karena doa orang yang terzalimi itu diangkat tinggi sampai ke awan, ke langit. Maksudnya itu kinayah dari diijabah. Karena doa yang dizalimi itu kabul di sisi Allah. Dan Allah akan menjawab terhadap orang yang terzalimi ketika berdoa. Apa ujar Allah? Wa izzati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, bersumpah Allah. Waulil qasam, demi kemuliaanku, ujar Allah, dan demi keagunganku, sungguh aku akan tolong ikam. La ansurannaka, pakai nun taukid tsaqilah, artinya bujur-bujur wahai ikam yang terzalimi, aku akan tolongi ikam. Maksud tolongi, aku kabulkan yang ikam pinta. Walau ba'dahin, walaupun aku tolongi ikam dengan jarak waktu yang panjang. Kada kontan ketika dizalimi langsung Allah kabulkan. Tapi dengan jarak waktu yang panjang, artinya bisa jadi doa orang yang terzalimi Allah kabulkan berjarak bertahun-tahun dari waktu inya terzalimi. Makanya ngeri lah, ngeri orang-orang yang diberi mandat untuk memimpin orang banyak tuh ngeri. Orang-orang yang memiliki jabatan tanggung jawab atas masyarakat banyak, entah bupati atau skala lebih besar gubernur, skala lebih besar presiden. Ngeri kalau salah-salah rakyat ada terzalimi, bujur-bujur terzalimi itu nah, ada ketidakadilan terjadi di kalangan masyarakat yang inya pimpin. Kalau masyarakat tadi mengangkat sepasang tangan, berdoa, menyumpahi pada pemimpin, doa itu kabul di sisi Allah. Walau kada kontan ketika inya menjabat, kaina Allah akan kabulkan. Walau ba'dahin, walau dengan jarak waktu yang panjang setelah dipanjatkannya doa oleh orang yang terzalimi. Makanya ngeri. Kalau skalanya desa lebih nyaman, kawa minta ridho setelah menjabat. Selama ini ulun menjabat, mohon diterima segala kekurangannya, mohon ulun minta maaf kepada pian berataan masyarakat kampung. Skalanya halus nyaman, benar. Apalagi pian dikena baik aja, kada ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau sudah gana skalanya negara, provinsi, ada masyarakat yang kadarata keadilan yang inya peroleh, mendoakan pian sebagai pemimpin yang kada-kada bahaya bujur itu. Bisa kena ke rumah tangga kita doa yang negatif tadi. Bisa ke anak bini, bisa penyakitan kita. 10 tahun sebelum meninggal stroke contohnya. Menderita kita. Akibat apa? Ada orang-orang rakyat kecil yang mengangkat sepasang tangannya ketika terzalimi. Ngeri. Ngeri ini. Walaupun si rakyat tadi pendosa juga, walau tetap dikabulkan. Bahkan Allah bersumpah, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan tolong ikam, ujar Allah.
Sungguh aku kabulkan nang ikam pinta walau ba'dahin, walaupun bukan langsung kontan ketika ikam pinta dikabulkan. Walau dengan jarak beberapa tahun setelahnya, tapi pasti Allah kabulkan itu. Oh, ngeri kita. Kita juga ketika didolimi jangan macam-macam mendoakan orang. Jangan juga lah. Ada tadi ayam beherak kita di pelataran, doakan yang baik aja, mudahan orang tuh berpintar. Wah, kan bagus tuh. Walau Muhammad Sam berdoa tuh kita, mudahan berpintar. Dan sugih. Nah, doa baik insya Allah ketika kita mendoakan baik pada orang, malaikat akan berkata kepada kita, walaka mithlu dzalik. Ikam pun mudahan dapat hal yang sama ajar malaikat. Jangan mahir juga mendoakan kada baik lawan orang. Lebih-lebih kita orang-orang majlis nang mahir duduk belajar di majlis. Jangan mahirakan menyumpahi orang tu, jangan. Karena bahaya ketika kita terzalimi, kita doakan orang kada baik, sampai doa tu kasihannya tu. Hadits ke-10, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijab. Berhati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Berhatilah dari doa orang yang terzalimi, walaupun orang yang terzalimi itu orang kafir kada beriman. Walau orang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijab. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab yang menghalanginya. Hati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, walaupun orang yang terzalimi adalah orang kafir. Karena sesungguhnya doanya tidak terhijab. Artinya langsung diterima di langit oleh malaikat-malaikat dan Allah kabulkan. Nah, ini ngeri lagi. Nabi menegaskan wa in kana kafiran, walaupun orang yang terzalimi adalah orang kafir. Walau, mohon maaf, contoh tadi membawa truk pasir lewat Bajut. Tahu japian Bajut di mana? Banyak amang kelas itu, orang sebelah tuh nah. Tapi jalan yang dipakai mereka pian rigati dengan tumpukan tanah kuning yang pian bawa di truk. Kada rapat menutup bak, guguran ng tanah-tanah kuning tadi itu. Nang kalau kendaraan lewatnya meliung bisa licin. Ternyata nang lewat buhan amang, bubuhan sebelah. Berdoanya Tuhan Bapak dia. Apapun sumpahan dan doanya, walau luput frekuensi doanya tadi, Tuhan Bapak nang inya minta. Tapi tetap doa itu kada ada hijab, ujar Nabi. Walaunya orang kafir. Itu kalau orang Nasara atau orang Kaharingan lewat di jalanan nang pian ganggu jalanan tadi. Lalunya berdoa, wahai arwah-arwah nang di hutan. Ini salah dah frekuensinya nih. Arahnya salah dah. Wahai datuk-datuk moyang-moyang nang di hutan. Wahai Maryaban. Contohnya nih, tetap itu doa Allah dengarkan, walau orang kafir. Artinya walau orang kafir tuh berdoa salah arah, ujar Nabi. Kan orang kafir kada minta lawan Allahnya. Apalagi nang menyembah berhala, apalagi nang inya menyembah nang roh-roh, apalagi inya
yang keyakinannya kadang-kadang salah inya berdoa arahnya tetap didengarkan Allah Ta'ala, dikabulkan doa walau orang kafir aja Nabi. Makanya jar ulun, jangan sampai perbuatan kita tuh merugikan orang, sampai ada orang terdorong hati mendoakan kada baik lawan pian tuh jangan sampai diperbuat perbuatan tuh, bahaya. Walau orang kafir nang kita zalimi, jangan salah sangka dikira wah kafir juanya kada bakal jadi kabulkan doanya aja. Inya salah doa Tuhan bapaknya doanya. Tetap didengarkan Allah Ta'ala. Wahai Tuhan Yesus, jinya, tolonglah kami, Bapak kami, Roh Kudus, jinya. Luputkan kada mintalan Allah. Kalau pang ni kada didengar oleh Allah Ta'ala. Walau kafir aja Nabi nang bocah. Atau nang tadi nang keharingan dan yang lain, salah inya doanya kada mintalan Allah. Tetap didengarkan. Kitanya yang salah, maolah inya terzalimi dengan perbuatan kita. Dan ini bukan hanya masalah jalan, hewan peliharaan, atau menggantung perasaan lawan jenis tadi. Banyak. Contoh apa? Banyu-banyu di rumah kita, kemana arahnya, pucirinnya, amun sampai tak ke jalan, karena orang tak sumpahi, karena juga itulah. Banyu pucirin rumah tuh, perhatikan juga. Tapi duhat nih nyaman aja bang. Ini nang bahaya tuh kadang di komplek-komplek, di perumahan tuh. Kadang-kadang terperhatikan kemana bukanya pucirin dari WC. Kadang terperhatikan kadang di sebagian perumahan padat. Amun duhat nih ke belakang rumah hilang aja dah. Kadang ada lagi rumah lapisan setelahnya. Tapi nang di perumahan itu wah ngeri. Apalagi kota-kota besar. Rumah nang menempel-nempel di Surabaya, di Jakarta. Banyak terkadang nang mendolimi orang lain tapi yang ada merasa. Tiba-tiba bangkrut usahanya. Bisa jadi sumpah serapah tetangga nang tersakiti gitu. Usahanya kada berkat, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, habis kontrak. Bisa jadi sebab ada orang nang terzalimi atas tingkah lakunya. Mendoakan nang kada baik. Dohan miskin jinya. Iya amdah. Walaunya kafir jar Nabi. Kitanya nang kada berhati-hati dalam bertindak. Sama hanya juga apa? Membakar-bakar sesuatu. Membakar sesuatu nang baunya kada nyaman. Asapnya tak ke jalanan, mengganggu pengendara bermotor, mengganggu mobil lewat, mengganggu nang besapida, tabatuk-batuk, mendolimi orang itu. Cari tempat membakar-bakar tuh nang kada mengganggu orang banyak. Kalau inya berdoa nang merasa terdolimi hak jalannya karena kita walaunya orang kafir aja Nabi. Hati-hati benar gitu perbuatan nang itu. Sahabat-sahabat Nabi bahari sangat memperhatikan akan hal ini. Kada mau sembarangan. Bahkan ada seorang sahabat itu kucing peliharaannya meninggal, ditanamnya di tengah rumah. Kucing peliharaan meninggal, ditabuk dalam rumah, tanam sidin dalam rumah. Kenapa? Kada hendak mengganggu orang banyak. Kada hendak kaciuman baunya pada orang, mengganggu hak orang, hak jalan, hak orang menghirup udara. Tanam sidin tengah rumah, kada mengganggu orang, kada mengambil hak tanah orang, kada mengolah gundukan yang mengganggu orang jalan dan sebagainya. Tanam sidin di rumah. Ini luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Dan akhirnya dapat kabar gembira inya termasuk ahlul jannah, penghuni sorga. Sabab menjaga agar kada mengganggu orang lain. La ilaha illallah. A'id bin Amr al-Muzani, ngaran sidin sahabat radhiyallahu anhu. A'id bin Amr al-Muzani, Bashir A'id bin Amr al-Muzani bil jannah. Sahabat yang lain memimpiakan tentang A'id bin Amr. Berapa kali, berapa hari sampaikan pada A'id bin Amr inya masuk surga. Malam esok ke itu pulang. Berapa kali sampai malam keempat sahabat yang bermimpi sampai pada A'id bin Amr. Ikam aku mimpikan ikam ini penghuni surga. Apa gerang perbuatan ikam? Ternyata sidin menjaga kayak pacaranya kada mengganggu hak pakai jalan orang banyak. Innahu kana la yulki adahu fi tariqil muslimin. Kada pernah membuang sedikit pun sampah di jalanan yang dipakai oleh orang banyak.
Ibarat tu karak hidungin kedua ini menimbai ke tengah jalan. La yulki adahu fi tariqil muslimin. Dan rumah sidin tu sidin atur kayak pacaranya, hujan-hujan yang menetes kalau merembes kena atap kada ke jalanan mengganggu orang jalan. Diatur pembuangan banyu tuh bujur-bujur. Bahkan tadi kucing sidin meninggal tanam sidin tengah rumah. Akibat menjaga hak orang banyak, akhirnya dapat kabar gembira penghuni surga. Kada disumpahi orang hidup nyawan sidin, malah didoakan malaikat. Nangka itu seharusnya perhatikan bujur tuh nah hubungan sosial terutama masalah pucirin tadi, pembukaan banyu. Lihati bujur-bujur rumah kita. Tak ke jalan gak ada tuh. Amun tak ke jalan pulang, lalu lalang orang situ menyumpahi kita, bahaya kitanya. Kitanya selamat, tak ke anak bini kena. Mudahan apun rumah nih celaka aja. Kita kada kena, anak bini kena, kasihan kada? Kasihan. Gara-gara sasumpahan orang, walaupun orang kafir, walaupun orang fasik, walaupun fajir, penjahat sekalipun, kalau sudah posisinya terdolimi, mengangkat kedua tangan mendoakan kada baik lawan kita, tetap Allah kabulkan nang didoakannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan yang kita kaji hari ini bermanfaat. Sedikit ulun umumkan, mohon maaf, insya Allah ahad berikutnya dan ahad berikutnya lagi, artinya kurang lebih 2 pekan. Mohon maaf, majelis kita liburkan dulu karena ulun ada perjalanan keluar daerah beberapa provinsi itu. Nah, mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan di ahad yang ketiga setelah hari ini. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil untuk almarhum Kusasi bin Amri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha